Jumpa lagi dengan Kak Elsa dan Kak Meli dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik, kita akan memulai ibadah kita. Kak Elsa undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung bertumbuh Dia. Oh, betapa rindunya kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Masih tetap berdiri, kita nyanyi lagu Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini untuk mengikuti impah. Biarlah impah kami boleh dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk Kakak Meli yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu agar Kak Meli boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Semuanya buka Mazmurnya dari Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam keadaan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Mazmur. Silakan duduk. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku,
firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan tuntunanmu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang pertama. Amsal pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Amsal pasal 1 ayatnya ke-8 sampai dengan ayatnya ke-19. Firman Tuhan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anak-anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Nah adik-adik, di dalam kitab Amsal ini berisi tentang nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Nah, di dalam Amsal yang kita baca tadi ada berbagai nasihat yang diajarkan. Nah, seperti di ayatnya ke-8, di situ mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan untuk mendengarkan nasihat orang tua kita. Meskipun kadang nasihat itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap mendengarkan nasihat dari orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, selanjutnya nasihat yang ada di dalam kitab Amsal terdapat juga di ayatnya yang ke-10. Coba diperhatikan Alkitabnya, ayatnya yang ke-10 itu di situ mengatakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Nah, di dalam ayatnya yang ke-10 mau mengajarkan kepada kita untuk tahan terhadap bujukan-bujukan yang tidak baik atau bujukan yang tidak benar. Nah, ada yang masih ingat cerita tentang Simpson? Nah, di situ menceritakan bagaimana Simpson, dia adalah seorang hakim di Israel. Nah, dia adalah orang yang gagah perkasa. Tetapi Simpson ini dilarang untuk memakan makanan yang haram, meminum anggur, dan yang terakhir yang paling penting adalah
dia tidak boleh memotong rambutnya. Nah, pada suatu hari dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Delila. Nah, dan ternyata Delila ini disuruh oleh orang Filistin untuk membongkar rahasia dari seorang hakim yang bernama Simson. Nah, adik, di situ Delila mulai membujuk Simson untuk membongkar di mana sih rahasia kekuatan Simson. Nah, selama 3 kali Simson dibujuk oleh Delila, tetapi Simson masih tahan nih dengan bujukan dari Delila. Nah, kemudian Delila ini tidak menyerah, dia masih tetap membujuk Simson. Nah, dia tetap merengek-rengek kepada Simson untuk memberitahukan rahasianya. Kemudian sampai pada akhirnya Simson pun terjebak dengan bujukan-bujukan dari Delila. Akhirnya dia pun mengatakan kepada Delila bahwa rahasia kekuatannya itu terdapat pada rambutnya. Nah, kemudian ketika Simson tidur, orang Filistin pun memotong rambutnya sehingga kekuatan Simson pun menghilang. Nah, adik-adik, melalui cerita Simson ini mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa terkadang di luar sana ada bujukan-bujukan, ya kan, yang seolah-olah kelihatannya itu benar, seolah-olah kelihatannya itu baik, tetapi akhirnya itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mulai untuk memilah-milah, kan? Mulai untuk memilah-milah. Kadang ada teman yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, contohnya mereka mengajak kita untuk tidak ikut IMPA, ya kan? Nggak usah ikut IMPA, kita main aja, kita main game aja, seperti itu. Terus kadang ada juga yang membujuk ketika kita punya tugas sekolah, mereka membujuk kita nggak usah dikerjakan, kan? Kadang juga mereka membujuk kita untuk melawan orang tua. Nah, yang pada akhirnya membuat kita sendiri kesusahan, ya kan? Nah, ketika kita tidak mau belajar, kita akhirnya mendapat nilai yang jelek. Nah, terus ketika mereka membujuk kita melawan orang tua, nah, orang tua pun marah terhadap kita, ya kan? Ketika kita tidak ikut IMPA, berarti kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus kemana teman-teman yang membujuk kita ini, ya kan? Mereka menjauh dari kita dan mereka tidak mau menolong kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada adik-adik bahwa kita harus waspada, kan? Waspada terhadap semua bujukan-bujukan, ya. Nah, di dalam pembacaan firman ini, di sinilah juga mengapa firman Tuhan di dalam kitab ini menasehatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat menahan diri, ya, dapat menahan diri terhadap bujukan-bujukan yang tidak baik. Karena apa? Itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada terhadap bujukan-bujukan yang tidak baik, dan kita juga harus bisa untuk menahan diri terhadap godaan-godaan yang tidak baik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu respon Cinta Akan Yesus. Saatnya kita memberikan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya sambil
persembahan, kita nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mendoakan persembahan kita, semuanya mensudah doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang impa kami pada pagi hari ini, di mana impa kami boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengarkan boleh tertanam baik di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar tadi kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah Engkau terus memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi "Oh berkati kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami di dalam impa kami pada pagi hari ini. Semoga impa yang boleh kami laksanakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa kami, yang menjadi harapan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Shalom.